Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wansur ilaina wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para kaum muslimin, kaum muslimat, sahabat, sahabati, pecinta channel kami dan pendukung channel kami yang berbahagia, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat sekarang ini kita telah memasuki bulan Syawal. Kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tiada banding. Mudah-mudahan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita menjadikan kita selalu ingat dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jikalau kau menghitung nikmat Allah la tuhsuha, niscaya tidak akan menghitung. Apa artinya? Bahwa begitu besar dan begitu banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita sekalian, yang tidak sebanding dengan amal ibadah kita kepada Allah, yang seharusnya kita selalu bersyukur dan bersyukur, lebih-lebih di hari yang penuh dengan kemenangan ini, di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini. Kita masih ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahim, untuk mempererat hubungan persaudaraan di antara kita sekalian. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ingin diluaskan rezekinya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim, memperbanyak persaudaraan, menyambung ikatan-ikatan saudara kita yang tercerai-berai. Itulah amalia-amalia yang sangat dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis lain Rasul mengatakan, la yadkhul jannata, tidak akan masuk ke surga, qati'ur rahim, siapa orang-orang yang memutus silaturahim. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di komentar sebelumnya ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada kami, yang memang sengaja dibuka di rubrik ini untuk beberapa hal, pertanyaan-pertanyaan atau komentar-komentar yang disampaikan kepada kami di channel ini. Kemarin ada beberapa orang yang nanya, diantaranya adalah sebuah pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustadz, tradisi di masyarakat kita umumnya mereka ketika selesai Idul Fitri adalah mereka silaturahim dan silaturahim. Apakah silaturahim itu memang dianjurkan Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua, terkadang banyak orang menjadi kendala sehingga terputus silaturahim karena masalah buah tangan. Artinya sesuatu yang mau dibawa kepada tuan rumah. Terima kasih Ustadz, mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari hamba Allah di kawasan Pontianak. Begini tentang silaturahim. Silaturahim itu memang sebuah ajaran yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umatnya. Sehingga dalam sebuah hadis, barang siapa yang menginginkan diluaskan rezekinya, aywas sa'afi rizkihi, diluaskan rezekinya, kemudian dipanjangkan umurnya adalah dengan falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Hadis ini menjadi pijakan, menjadi dasar tentang disunnahkannya kita memperbanyak silaturahim dan larangan keras bagi orang-orang yang memutus silaturahim. Sehingga diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, la yadkhul jannata qatir rahim, tidak akan masuk ke surga
orang-orang yang selalu memutus silaturahim. Jadi begini, bahwa penanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silaturahim itu adalah perkara yang sangat dianjurkan dan besar pahalanya. Bahkan keberkahan-keberkahan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang selalu menyambung silaturahim. Dan bahkan kerusakan, bahkan jauh rahmat Allah, orang-orang yang memutus silaturahim bahkan diancam dia tidak akan pernah merasakan aroma surga. Jangan masuk aroma saja tidak akan pernah merasakan bagi orang-orang yang memutus silaturahim. Kemudian pertanyaan kedua tentang hukum buah tangan, artinya sesuatu yang dibawa. Terkadang memang terjadi di masyarakat, khususnya di kita semuanya, di kalangan kita, tentang kadang-kadang banyak orang kadang-kadang mau sungkan silaturahim kepada guru kita, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita. Kadang cuma satu kendala, bukan mereka tidak mau, tapi kadang-kadang mereka tidak punya sesuatu sebagai oleh-oleh akan dibawa ke tuan rumah. Dan ini kadang-kadang menjadi kendala sehingga mereka memutus silaturahim, tidak mau silaturahim karena kadang-kadang mereka dicemooh, kadang-kadang mereka dirasani, dibicarakan gara-gara tidak membawa sesuatu. Ini yang problem dalam agama Islam. Kalau kita definisikan tentang sesuatu oleh-oleh itu, kalau di dalam Islam disebut dengan sedekah. Sedekah, definisi sedekah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain, baik kepada saudara yang dekat ataupun kepada saudara yang jauh, ataupun kepada siapapun namanya, orang Islam ataupun orang non-muslim sekalipun, dengan tujuan mengharapkan ridha Allah dan rahmat Allah. Jadi sedekah itu diberikan, dibawa adalah dalam rangka libtigha'i mardatillah, mencari ridhonya Allah, bukan karena malu, bukan karena tidak enak. Jadi kalau kita faktor kajiannya adalah bagaimana hukum membawa sesuatu, itu hukumnya boleh-boleh saja, bukan sunnah. Boleh-boleh saja. Tapi kalau sedekah itu sunnah. Kalau kita membawa sesuatu kepada tuan rumah atau kepada guru kita, saudara kita, buah tangan yang sudah menjadi tradisi di masyarakat kita ketika silaturahim, kalau diniatkan itu sedekah, maka sunnah hukumnya. Jadi kita membawa sesuatu, kita mau main kesowan kepada guru kita, saudara kita. Kadang tradisi lebaran itu silaturahim memang sering terjadi, bahkan 1 minggu penuh terjadi di masyarakat kita. Itu adalah pernak-pernik dalam rangka memperkuat ukhuwah Islamiyah. Tapi kalau permasalahannya adalah buah tangan sehingga menjadi kendala silaturahim, itu perlu dikaji lagi. Perlu kita pahami bersama. Kalau kita bertamu, silaturahim itu sunnah. Tapi sesuatunya dibawa itu kadang-kadang yang menjadi kendala. Perlu kita kaji dan perlu kita ingat bahwa kalau niat kita adalah bersedekah murni karena ibtigha'a mardatillah, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka sah saja dan sunnah sedekah hukumnya, tidak wajib. Justru kadang yang terjadi di masyarakat adalah sesuatu menjadi beban, sesuatu menjadi kewajiban. Kalau bertamu itu harus membawa sesuatu. Itu yang jadi masalah, yang jadi problem dalam agama Islam. Jadi kalau sesuatu itu menjadi problem dan memberatkan sehingga membuat putus silaturahim gara-gara tidak membawa sesuatu, maka itu bisa dihukumi sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram, sehingga kalau tidak membawa sesuatu, saya tidak mau silaturahim. Nah, ini tinjauan yang pertama. Jadi kalau sesuatu menjadi beban kepada kita, kalau tidak silaturahim itu, kalau silaturahim tidak membawa sesuatu, tidak membawa gula, tidak membawa kue, tidak membawa mari dan semacamnya, dan itu menjadi beban sehingga kalau tidak ditunaikan menjadi terputus silaturahim, dia tidak mau hadir silaturahim, maka perkara itu bisa menjadi haram. Kenapa haram? Karena bisa menjadi pemutus silaturahim. Tapi kalau itu semuanya cuma sekedar buah tangan, ya sekedar oleh-oleh, sekedar tanda kita pengikat,
kepada saudara-saudara kita, maka itu dihukumi sedekah. Tapi perlu diingat loh ya, perlu diingat itu tidak wajib dan itu tidak wajib. Dan juga menjadi perhatian kepada tuan rumah adalah yang perlu kita perhatikan ketika kita ada tamu, kita tidak boleh membeda-bedakan tamu. Tamu membawa sesuatu, ya kita hormati karena dia tamu. Kita tamu ada tidak membawa sesuatu karena tidak ada yang mau dibawa, ya kita hormati, sama-sama aja. Kan yang sunnah itu silaturahimnya, bukan sesuatunya yang dibawa itu. Yang sunnah yang dianjurkan itu adalah kita silaturahim, menyambung persaudaraan, menyambung erat ikatan persaudaraan di antara kita. Ya kalau kita umpama sih ada tamu membawa sesuatu, ya kita terima kasih, doakan jazakallah khair, semoga Allah membalas lebih baik. Tapi jangan sampai menjadi harapan kepada kita. Jangan mengharap, bahkan sampai mewajibkan. Kalau ente mau namu ke rumah saya, harus bawa kue, harus bawa gula, harus bawa mari dan semacam itu, yang menjadi problem dalam Islam. Ya kita kalau ada ya kita terima, alhamdulillah. Ya tidak ada ya biasa-biasa aja, karena itu memang sedekah, pemberian kepada orang lain yang mardhatillah, karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita pertegas lagi bahwa silaturahim itu sangat dianjurkan. Kemudian kepada siapapun, laki, perempuan, tua, muda, itu sangat dianjurkan. Dan pahalanya sangat besar, bahkan memperluas rezeki, memperpanjang umur dan semacamnya. Tapi jangan sampai ikatan silaturahim, bahwa ukhuwah silaturahim insaniyah, basyariyah kita terputus, terkendala dengan gara-gara oleh-oleh. Perlu ingat ya, oleh-oleh itu adalah hukumnya mubah saja. Ya boleh bawa, boleh tidak. Kalau niatkan sedekah ya jadi sunnah, kalau niatkan tidak sedekah ya jadi mubah. Silakan mau bawa iya, tidak bawa iya. Dan juga yang perlu jadi perhatian tuan rumah itu, kita sebagai orang yang menerima tamu harus yakin bahwa tamu itulah membawa keberkahan. Baik dia membawa sesuatu buatan atau tidak. Dan perlu diingat bahwa sebaik-baik orang adalah orang yang selalu mensurgakan, memanjakan tamu-tamu dengan penghormatan kita yang sangat luar biasa. Kita berharap cuma kepada Allah. Kita menghormat tamu, kita mengharapkan itu Allah. Kita memberikan sesuatu pada tamu, kita mengharapkan itu Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya sampaikan, tegaskan sekali lagi bahwa silaturahim itu sangat dianjurkan, dan membawa sesuatu itu adalah sesuatu yang boleh sah saja. Tapi kalau sampai menjadi penghalang silaturahim, kalau tidak membawa sesuatu, dia tidak akan bertamu, tidak silaturahim, bisa menjadi haram. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, saya doakan kepada saudara-saudara kita, laki-laki, perempuan, muslim, muslimah, yang mendoakan, yang mendukung channel saya, yang selalu mensupport channel saya, yang mencintai dakwah kami di channel kami. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan umur, rezeki yang halal, yang barokah, dan juga kita menjadi kebanggaan Rasulullah SAW. Dan juga saya doakan semuanya, kalian semuanya, panjenengan semuanya, secepatnya untuk segera berangkat ke tanah suci, baik haji ataupun umrah. Mudah-mudahan kita diterima semua amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum wa afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.